Halo teman-teman, apakah kalian tahu bagaimana cara membuat sprite dalam game Bomberman? Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana caranya. Saksikan videonya ya. Tahap pertamanya adalah buka aplikasi pada Photoshop. Lalu pilih gambar yang ingin diedit. Setelah itu, pakai Paint Bucket Tool dan pilih warna yang ingin diinginkan, lalu warnai bagian kepala yang berwarna putih. Setelah selesai diwarnai, save as dengan nama yang diinginkan. Agar lebih mudah masukkan atau load ke GameMaker, buatlah folder untuk mensortir gambar-gambar untuk dijadikan sprite. Setelah selesai satu dan sudah di save, klik history lalu klik gambar yang paling awal untuk mengembalikan kondisi player atau gambar yang ingin diedit. Lakukan proses yang sama sampai terdapat 4 set player kiri, kanan, depan, dan belakang dengan warna merah, biru, kuning, dan hijau. Setelah tersedia gambar-gambar yang diperlukan, kita lanjut ke pembuatan sprite dalam GameMaker. Pertama, pada folder player yang sudah kita buat, klik kanan, lalu klik create sprite. Berikan nama sprite tersebut sesuai dengan gambarnya. Lalu klik load sprite. Karena masih ada background yang berwarna putih, kita klik edit sprite. Hapuslah background yang berwarna putih itu dengan ini, erase parts of the image. Setelah backgroundnya udah dihapus, klik tanda centang yang ada di sudut sini, lalu klik OK. Ulangi tahap-tahap yang sama sesuai dengan proses yang tadi untuk 4 warna player yang lain.
Setelah background sprite-nya semua sudah dihapus, klik OK. Untuk sprite-sprite yang lain juga melakukan proses yang sama seperti yang tadi. Dan jadi deh sprite-sprite yang digunakan dalam game Bomberman dengan menggunakan game maker. Ada beberapa sprite yang bergerak dan ada juga beberapa yang tidak bergerak. Bagaimanakah kita membedakannya? Itu dapat kita lihat dari ketika kita mengklik edit sprite. Kalau yang tidak bergerak dia gambarnya cuma satu, sedangkan kalau yang bergerak ada banyak. Sprite yang bergerak adalah SPR player yang arahnya ke kiri, kanan, dan belakang, SPR bom, SPR ledakan, SPR portal, SPR dinding tebus, serta SPR play. Sekarang kita akan menambahkan event dan action dari objek-objek yang telah kita buat, yaitu kita ambil contoh di objek player merah ini. Pertama kita tambahkan add event, lalu create, lalu kita tambahkan set variable. Ketentuannya itu seperti ini. Fungsi dari set variable ini yaitu sebagai variabel yang menentukan kecepatan dari gambar tersebut. Lalu yang kedua, actionnya kita tambahkan tetap sama, set variable. Ketentuannya seperti berikut. Fungsi dari event ini, dari action ini, yaitu dia sebagai variabel menentukan muka dari player tersebut. Lalu yang ketiga, actionnya tetap sama, set variable. Ketentuannya seperti berikut. Fungsi dari variabel ini yaitu dia sebagai variabel yang menunjukkan bom yang akan diletakkan oleh player ini dalam game tersebut. Lalu yang terakhir kita tambahkan code. Code-nya itu sebagai berikut. Fungsi dari code ini yaitu untuk menjalankan variabel bom yang telah kita buat sebelumnya. Setelah event create tersebut selesai, lalu event yang kedua yaitu kita tambahkan step, lalu kita masukkan code. Code-nya yaitu sebagai berikut. Fungsi dari code ini yaitu dia berfungsi untuk menjalankan player yang saat nanti kita mainkan, playernya dapat berjalan ke kiri, ke kanan, atas maupun bawah. Setelah menyelesaikan event step tersebut, lalu event ketiga kita tambahkan yaitu event end step. Lalu kita masukkan action berupa code, yaitu code-nya sebagai berikut. Code ini berfungsi untuk menjalankan playernya, namun yang berbeda yaitu ketika misalnya kita menjalankan game tersebut, muka dari player tersebut dapat berubah ke kiri, ke kanan maupun atas ataupun bawah, sesuai dengan arah mana yang kita tentukan. Code ini berlaku untuk semua player, tetapi dengan catatan untuk tulisan yang saya bold ini, khusus untuk tulisan yang bold ini harus disesuaikan dengan SPR yang akan kita buat. Misalnya sprite-nya berwarna kuning, maka harus dia SPR _L_ kuning, dan begitu seterusnya. Setelah selesai menambahkan event and step, selanjutnya kita akan menambahkan event condition, yaitu kita ambil contoh condition object monster car. Action yang akan kita taruh yaitu set health, value-nya yaitu kita buat -1, lalu relatif dicentang. Mengapa relatif harus dicentang? Karena jika tidak dicentang maka berkurang satunya hanya akan terjadi sekali, tetapi jika kita mencentangnya dua kali, maka -1-nya itu akan terus berlanjut. Fungsi dari action ini yaitu ketika player tersebut mengenai monster, maka darah atau health player tersebut akan berkurang 1, karena sesuai dengan value yang telah kita buat. Action ini berlaku kepada semua monster yang ada,
baik monster kuning, monster hijau, monster merah maupun biru. Nah, karena seperti yang saya bilang tadi, semua action dalam monster itu sama setelah saya buat. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan event collision, namun sekarang terhadap dinding tembus. Actionnya yaitu set alarm. Lalu kita tambahkan action set alarm. Ketentuannya itu sebagai berikut. Fungsi dari action ini yaitu bahwa player tersebut dapat masuk ke dalam dinding tersebut hampir sama seperti efek portal. Sesuai yang kita lihat di sini dalam event collision dinding tembok, kita telah menambahkan action set alarm. Dengan otomatis event selanjutnya akan kita taruh adalah alarm, yaitu alarm 0 sesuai yang telah kita buat tadi. Lalu event actionnya yaitu jump to start. Fungsi dari ini yaitu ketika alarm yang berakhir, maka player tersebut setelah masuk ke dalam portal akan sampai ke tempat yang telah kita tentukan. Setelah selesai menambahkan event dan action alarm ini, lalu event terakhir dalam objek player ini yaitu event keyboard. Lalu kita pilih yang space. Lalu actionnya kita taruh test variable. Ketentuannya sebagai berikut. Fungsi dari test variable ini yaitu untuk menguji variabel yang telah kita buat, yaitu variabel bomb. Lalu action yang kedua kita masukkan start the block. Lalu yang ketiga actionnya kita taruh create instance. Ketentuannya sebagai berikut. Mengapa harus objek bomb M? Karena khusus untuk action create instance di bagian objek ini, kita harus menaruhnya sesuai dengan warna yang sedang kita buat. Misalnya kita sedang buat player warna merah, maka kita taruhlah bom berwarna merah, yaitu bom M. Jika kuning, maka taruhlah kuning. Mengapa relatif dicentang? Agar player tersebut dapat mengeluarkan bomnya secara terus menerus. Lalu yang ketiga kita masukkan event test variable, maksudnya set variable. Ketentuannya sebagai berikut. Fungsi dari ini yaitu sebagai variabel setelah bom diletakkan oleh player. Lalu untuk menutupi action ini kita taruh end of a block. Setelah selesai menaruh event dan actionnya, seluruh event ini dari create hingga press ini semuanya kita aplikasikan ke seluruh objek player yang telah kita buat. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa event dan action objek player tersebut sama dan harus diaplikasikan. Telah saya aplikasikan ke seluruh objek playernya. Lalu sekarang kita akan membuat event dan action pada bom. Kita ambil contoh yaitu objek bom M. Eventnya yaitu event pertama yaitu kita pilih create, lalu set variable. Ketentuannya sebagai berikut.
Fungsi dari action ini yaitu sebagai variabel menunjukkan kecepatan gambar bom tersebut. Lalu yang kedua, actionnya yaitu set alarm, yaitu yang berada di main 2. Ketentuannya sebagai berikut. Fungsinya yaitu sebagai alarm atau penanda dari bom tersebut. Lalu setelah kita menambahkan action alarm, lalu event selanjutnya sudah pasti yaitu alarm. Nah, pilih alarm 0 sesuai yang telah kita tentukan tadi. Lalu actionnya set variable. Ketentuannya sebagai berikut. Fungsi dari variabel ini yaitu sebagai bom yang akan diletakkan oleh setiap player. Dan mengapa relatif disentang, yaitu agar bom yang dikeluarkan banyak. Terutama untuk action ini yaitu applies to object obj M merah ini disesuaikan dengan warna yang kita buat, warna dari player yang kita buat. Misalnya kuning maka obj M kuning, merah maka merah, hijau maka hijau, biru maka biru. Lalu yang kedua, actionnya itu kita taruh code, yaitu sebagai berikut. Fungsi dari code ini yaitu untuk menjalankan bom agar memiliki efek meledak, yaitu agar nampak bom tersebut meledak. Lalu yang ketiga, actionnya yaitu destroy instance. Fungsi dari action ini yaitu ketika bomnya tersebut meledak, maka bomnya akan hilang. Kedua event ini akan diterapkan ke semua obj bom kecuali obj explosion, karena setiap obj bom ini memiliki event dan action yang sama. Sesuai yang saya bilang tadi, event dan action ini diterapkan ke seluruh objeknya telah saya buat, itu sebagai berikut. Lalu selanjutnya kita akan memberikan event dan action kepada objek explosion. Event yang pertama yang kita buat yaitu create, lalu set variable sebagai action pertama. Ketentuannya sebagai berikut. Fungsi dari action ini yaitu sebagai kecepatan dari gambar tersebut, variabel dari kecepatan tersebut. Lalu yang kedua, kita menaruh test score sebagai action kedua. Ketentuannya sebagai berikut. Fungsi dari action ini yaitu sebagai penunjuk skor atau mengetes skor yang akan dibuat. Lalu action yang ketiga, kita taruh display message, yaitu message-nya terserah apa yang akan kita buat. Fungsi dari display message, actions display message ini yaitu untuk menampilkan pesan pada akhir game ketika kita sudah memenangkannya. Setelah selesai, lalu event yang kedua kita tambahkan yaitu collision terhadap obj wood. Action yang kita gunakan yaitu destroy instance. Applies to other. Mengapa tidak ke self? Karena jika kita di self, maka setelah ledakan tersebut mengenai obj wood, maka hanya satu obj wood akan hancur. Tetapi ketika kita menaruh di other, maka ketika SPR misalnya kita taruh 2 kali, maka obj wood akan terkena 2 kali juga. Lalu setelah selesai, event yang ketiga kita taruh yaitu animation, yaitu di other, animation end. Action yang kita buat yaitu destroy instance, itu applies to self. Fungsinya yaitu pada saat
objek explosion ini selesai meledak, maka animasinya akan selesai, yaitu seperti selesai ledakan.